Dan kami mohon kepada Yang Mulia Al-Ustaz Khalis Rifai dan Al-Ustaz Fathur Razi selaku pembimbing wisuda TKA TPA ke-8 Pondok Pesantren Al-Itqan Gunung Atas berkenan menjadi pengevaluator simulasi yang pertama sekaligus sebagai perwakilan segenap asatidz Pondok Pesantren Al-Itqan Gunung Atas. Kepada beliau dengan segala hormat, waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal furqan. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi sahibil itqan wa ala alihi wa sahbihi dhawis sawqan. Qala Allah ta'ala fi kitabil azizil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Marilah demonstrasi pada kali ini kita awali dengan basmalah 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sebelumnya terlebih dahulu kepada adik wisudawan dan wisudawati, coba bacakan surah yang pertama dari juz amma bersama-sama. Langsung saja kami ambil bagian putra barisan nomor 3 dari depan, bagian putri barisan tengah nomor 2 dari depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Wandi, putra Bapak Haji Sahrawi dan Ibu Siti Holila, alamat Citayam Bojonggede, Bogor, Jawa Barat. Perkenalkan, nama saya Siti Maufira, putri Bapak Sakardi dan Ibu Siti Sanatun, alamat Baragunung, Tampang Pensampang. Sanggupkah adik didemonstrasi? Insya Allah sanggup. Membaca alat peraga di depan ini? Insya Allah sanggup. Kalau ditanyakan hukum tajwidnya? Insya Allah sanggup. Kalau ditanyakan tentang juz ammahnya? Insya Allah sanggup. Coba langsung baca mulai dari Alhamdulillahilladzi sampai ajron hasanah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu, bagaimana hukum belajar ilmu tajwid serta mengamalkannya? Iyalah menurut Muhammad al-Mahmud, hukum belajar ilmu tajwid fardu kifayah, adapun mengamalkannya adalah fardu ain bagi setiap orang Islam yang mukallaf berdasarkan nazam yang dikarang oleh Al-Imam Al-Jazari tentang mengamalkan ilmu tajwid. Dalilnya waladhu bitajwidiyatun lazimu man lam yujawidil Qur'an asimu. Kalau tujuan belajar ilmu tajwid itu bagaimana? Ialah untuk memperindah bacaan Al-Quran sebagaimana yang diterima oleh para nabi. Wakilah untuk menghindari dari kesalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian putra. Alhamdulillahilladzi. Alhamdulillah, di sini ada al dinamakan bacaan apa? Al-Qamariyah. Kenapa kok dinamakan Al-Qamariyah? Karena al bertemu haun. Bagaimana cara membaca Al-Qamariyah? Nama lain dari Al-Qamariyah. Idhar Qamariyah termasuk pembagian dari apa? Hukum al dibagi menjadi berapa? 2, 1 Al-Qamariyah atau Idhar Qamariyah, 2 Samsiyah atau Idhar Samsiyah. Dalilnya walamal ula samiyah Qamariyah, walamal ura samiyah Samsiyah. Terus apa perbedaan Al-Qamariyah dengan As-Samsiyah? Kalau Al-Qamariyah sesudah al tidak ada tasdid, contoh al-ilmu. Kalau As-Samsiyah sesudah al ada tasdid, contoh ar-rah.
Alhamdulillah. Di sini ada lafaz Allah dinamakan bacaan apa? Tarkik. Kenapa kok dinamakan tarkik? Karena lafaz Allah didahului harakat kasroh. Apa arti dari tarkik? Tipis. Kalau tafhim, Tebal. hukum apa yang sama dengan hukum lafaz Allah? Hukum ro ada dua, satu ro tafhim, dua ro tarkik. Bagian putri. Selain dinamakan tarkik juga bisa dinamakan bacaan apa? Matabi'i kilmi. Kenapa kok dinamakan matabi'i kilmi? Karena huruf ma tidak bertemu hamzah sukun dan tasdid. Bagaimana cara membaca matabi'i kilmi? Panjang. Berapa ukuran lama panjangnya? 1 alif atau 2 harkat. Mat yang banyak 1 alif atau 2 harkat itu ada berapa? Ada 6. 1 matabi'i kilmi, 2 matabi'i harfi, 3 mat badal, 4 mat tamkin, 5 mat sila qasirah, 6 mat iwad. Seandainya di sini huruf mat bertemu huruf hidup yang dibaca waqaf dinamakan bacaan apa? Mat arili sukun. Kenapa kok dinamakan mat alil sukun? Karena huruf mat bertemu huruf hidup yang diwakaf dan panjangnya boleh 1, 2 atau 3 alif, tapi yang paling sempurna adalah 3 alif atau 6 harkat. Terus mat Contoh, alil sukun termasuk pembagian dari apa? mat far'i Terletak yang nomor berapa? 3, Mat far'i dibagi menjadi berapa? 13, Sebutkan yang paling terakhir. mat farqi. Kalau mat far'i termasuk pembagian dari apa? Hukum mat yang nomor 2, hukum mat dibagi 2, 1 mat tabi'i atau mat asli, 2 mat far'i. Dalilnya wal madu aliyun wariyun lahu wa sami awalan tabi'un wahu. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam alat peraga ini ada berapa surah? 2. Yang pertama potongan dari surah Al-Kahfi, yang kedua potongan dari surah Yusuf. Dalam surah Al-Kahfi di sini ada berapa pokok pembahasan? Ada 1 dalam lafal iwaja qaimah. Kenapa dalam lafaz iwaja qaimah di sini dijadikan pokok pembahasan? Karena dinamakan sakta. Apa yang dinamakan sakta? Ialah berhenti saja sekadar 1 alif tanpa bernafas. Contoh, mimma raqadina hada. Sakta dalam Al-Quran ada 4. 1 mimma raqadina hada, terletak pada surah Yasin ayat ke-52. 2 walam yaj'al lahu iwaja qaimah. Berhenti. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Anzala. Di sini ada nun sukun yang bagian putra. Ada nun sukun bertemu zayun dinamakan bacaan apa? Ifa usat. Kalau seandainya di sini bertemu lamun. Idam bilauna. Kalau bertemu hamzatun. Idam alki. Kalau bertemu ainun. Idam alki. Kalau bertemu lamun. Idam bilauna. Kalau bertemu kafun. Idam alki. Kalau bertemu nunun. Idam biuna. Bagaimana cara baca idam liuna? Dengong. Bagian putri. Ala abdi. Kenapa di sini dibaca mental? Karena dinamakan qalqalah surah adna. Kenapa dinamakan qalqalah suratna? Karena setiap huruf qalqalah yang matinya atas sukunnya asli, sedangkan pantulannya lebih rendah dan hurufnya ada 3, 1 qafun, 2 baun, 3 dalun. Contoh, yaqbalu min qablikum dan yadkhulu. Bismillahirrahmanirrahim. Surah dalam Al-Quran itu ada berapa? 114. Kalau ayat dalam Al-Quran itu ada berapa? 6.666. Terbagi menjadi berapa? 9.000 ayat menerangkan perintah, 1.000 ayat menerangkan larangan, 1.000 ayat menerangkan
menerangkan janji, 1000 ayat menerangkan ancaman, 1000 ayat menerangkan cerita dan kabar. kabar. Kalau Makkiyah dalam Al-Quran itu ada berapa? 85, Kalau dalam juz amma? 32, Surah dalam Al-Quran itu ada? 114. Coba bacakan surah yang ke-99 dari Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Coba bacakan ayat yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu potongan dari surah apa? Al-Zalzalah. Surah Al-Zalzalah terletak surah yang keberapa dari Al-Quran? 99. Setelah surah Al-Zalzalah surah apa? Al-Adiyat. Setelahnya? Al-Qari'ah. Setelahnya? At-Takasur. Setelahnya? Al-Asri. Setelahnya? Al-Humazah. Apa arti dari surah Al-Humazah? Pengumpat. Mempunyai berapa ayat? 9 ayat. Coba bacakan ayat yang terakhir dari surah setelah surah Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Faj'alahum ka'asfim ma'kul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Wa kazzabu bi ayatina kizzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Itu potongan dari surah apa? An-Nazi'at. Surah Nazi'at surah yang keberapa dari juz amma? Yang kedua dari sama. Kalau dari Al-Quran? 79. Coba bacakan ayat yang terakhir dari surah Nazi'at. Bismillahirrahmanirrahim. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha. Bagian putri. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Maaf terlebih dahulu, ini potongan dari surah apa? Karena dalam juz amma ada 2. Yang pertama potongan dari surah An-Nazi'at, yang kedua potongan dari surah Abasa. Bacakan yang di surah An-Nazi'at. Fa'idha ja'atit-tammatul kubara. Surah An-Nazi'at surah keberapa dari juz amma? Yang kedua dari juz amma. Setelahnya surah apa? Abasa. Setelahnya? At-Takwir. Setelahnya?
Al-Infitor. Awal surah Al-Infitor terletak pada lembaran kanan kiri. Kanan. Setelahnya. Kiri. Setelahnya. Kanan. Setelahnya. Kiri. Setelahnya. Kanan. Bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Potongan dari surah apa? Al-buruj. Sebelum surah Al-Buruj surah apa? Al-insyiqaq. Sebelumnya. Al-mutaffifin. Coba bacakan ayat terakhir dari surah Al-Mutaffifin. Hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Bismillahirrahmanirrahim. Adik selain hafal juz 30, hafal surah apa lagi? Al-Mulk. Coba sekarang baca surah Al-Mulk. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Berhenti. Coba lanjutkan ayat berikut ini. Fa'tarafu bidambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Itu potongan dari surah apa? Surah Al-Mulk. Al-Mulk surah keberapa dari Al-Quran? 67 dari Al-Quran. Apa arti dari surah Al-Mulk? Kerajaan Makkiyah Madaniyah. Makkiyah karena diturunkan di kota Makkah sebelum Nabi hijrah. Arti surah kerajaan banyaknya ayat 30 ayat. Ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cukup. Sadaqallahu maulanal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
untayan rasa terima kasih mengiringi langkah beliau.